Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus, dari Rumah Berkat, House of Blessing. Blessed people, kali ini saya mau menanggapi viralnya fenomena boneka arwah. Ini sangat viral akhir-akhir ini di berbagai media sosial maupun media elektronik. Apakah itu? Simak pembahasan berikut ini. Blessed people, untuk memahami apa itu boneka arwah atau spirit dolls, maka saya mengutip beberapa sumber dari berbagai media online. Nah, dikatakan bahwa boneka arwah atau spirit dolls itu adalah sebutan bagi boneka yang di dalamnya sengaja dimasukkan arwah anak kecil yang telah meninggal. Ini saya kutip dari lifestyle.business.com. Lalu saya mengutip viva.co.id, dikatakan bahwa ada seorang perempuan indigo yang ternama, yaitu Furi Harun, yang dikenal sebagai seorang kolektor boneka arwah atau spirit dolls. Furi bisa juga dinamakan sebagai orang tua asuh dari 349 boneka yang dikoleksinya. Boneka tersebut bukan hanya dibeli dari Indonesia, tapi juga beberapa negara, mulai dari Jerman, Italia, Thailand, Cina, dan Amerika Serikat. Jadi ternyata ada model baru ya, sekarang ini lagi tren untuk mengadopsi anak, tetapi dari boneka yang di dalamnya ada arwah yang dimasukkan ke dalamnya. Menarik. Dikatakan juga bahwa Furi Harun, perempuan kelahiran Sukabumi ini, bahwa boneka yang dikoleksi oleh dirinya diisi dengan arwah anak kecil. Contohnya adalah arwah bayi yang diaborsi dan hanya terdapat 2 boneka yang diisi dengan arwah orang dewasa. Ia juga mengatakan bahwa dirinya enggan mengasuh arwah yang meninggalnya karena bunuh diri. Nah, di sini ada satu hal yang menarik, ada segi bisnisnya ternyata, saudara. Furi Harun menawarkan spirit doll atau boneka arwahnya mulai dari harga 500.000 sampai ratusan juta rupiah. Ya, sampai saat ini kolektor boneka arwah sudah semakin banyak dan bahkan beberapa dari kalangan artis. Mereka adalah Ivan Gunawan, Celine Evangelista, Risa Saraswati, sampai Madam Flaminora. Jadi ternyata boneka ini bukan hanya sekedar diadopsi, tetapi juga bisa diperdagangkan. Jadi menguntungkan sekali bagi yang memiliki koleksi seperti ini. Seperti yang dikutip situs Culture Trip, spirit doll itu berkembang di Thailand yang dikenal dengan nama Luktep atau malaikat anak. Boneka ini diyakini dirasuki oleh roh halus yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Terdapat upacara untuk menanamkan jiwa ke dalam boneka. Ini saya kutip dari tirto.id. Nah, kemudian Roy Kiyoshi, seorang indigo yang terkenal lainnya, mengatakan bahwa pemindahan arwah tersebut sampai harus melibatkan dukun dengan melakukan ritual-ritual khusus. Untuk menahan arwah dalam boneka tak berpindah-pindah, boneka arwah pun harus dilukis dengan sebuah mantra. Ini terdapat dalam pikiranrakyat.com. Dari beberapa situs online yang saya kutip tadi, para pakar arwah, mereka sepakat bahwa boneka arwah yang diadopsi tersebut dapat membawa aura positif, kebaikan, kesehatan mental, kebahagiaan, dan keberuntungan finansial. Nah, ada beberapa tanggapan juga sebetulnya dari sisi psikologi dan sosiologi, namun saya tidak membahas dari sisi itu, karena saya hanya akan membahasnya dari sisi Alkitab, dari kebenaran firman Tuhan, apa yang diyakini oleh orang Kristen. Memiliki boneka arwah menurut Alkitab adalah sebuah praktek spiritisme, yaitu bagaimana orang mempercayai bahwa di dalam boneka ada roh yang masih hidup. Jadi seperti yang dikatakan oleh beberapa situs online tadi, mereka percaya di dalam boneka tersebut ada roh manusia yang sudah meninggal, khususnya anak-anak kecil atau bayi yang sudah diaborsi atau yang mati secara tidak wajar begitu ya.
Jadi mereka tuh masih mencari ruang, mereka masih mencari tempat yang pas gitu ya, sampai menunggu, sambil menunggu maksud saya, untuk dipanggil pulang oleh Tuhan, atau berdasarkan doa-doa pemilik boneka itu, maka roh-roh di dalamnya dipercaya bisa kembali kepada Sang Pencipta. Kira-kira begitu. Di dalam Alkitab tercatat ada seorang raja yang pernah melakukan praktik spiritisme ini, yaitu Raja Saul. Ini tercatat di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Dan Saul kemudian dicela sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi peperangannya, lalu kemudian ia mati secara mengenaskan seperti itu. Karena memang di dalam Perjanjian Lama kita menemukan banyak sekali larangan-larangan mengenai praktek spiritisme ini. Nah, saudara, sebetulnya memiliki boneka itu bukan sesuatu yang salah ya. Jika dia hanya mainan buatan pabrik dan diberikan kepada anak-anak kita, dan saya pun sebagai anak lelaki pernah punya boneka-boneka sebagai teman main saya waktu kecil. Ada boneka tentara, boneka kungfu, ada boneka tokoh-tokoh heroik, dan banyak lagi yang mainan-mainan saya. Dan saya suka ngobrol, tetapi tentu berbeda dengan boneka yang secara khusus diisi dengan arwah orang mati. Nah, pertanyaannya, apakah memang sebetulnya arwah itu ada apa enggak sih? Nah, untuk itu kita akan membahasnya lebih jauh. Sekarang mari kita lihat larangan spiritisme di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang pertama, larangan praktik spiritisme di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, saya nggak akan bacakan satu persatu. Silakan saudara baca sendiri, buka sendiri Alkitabnya. Saya hanya mengutip ayat-ayatnya saja untuk meringkas waktu. Nah, larangan dalam Perjanjian Lama mengenai spiritisme ini, yaitu disuarakan paling tidak oleh dua nabi besar. Ya, ada banyak sekali, tetapi saya mengutip dua saja dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Nabi Musa dan Nabi Yesaya. Mereka melarang keras praktik spiritisme yang dipraktikkan oleh bangsa-bangsa non-Israel, yang kenyataannya akhirnya dipraktikkan juga oleh bangsa Israel. Nah, ini dapat kita lihat di dalam Imamat pasal 19 ayat 26 bagian B dan ayat 31, serta kitab Yesaya pasal 8 ayat 19 yang dapat dibandingkan dengan Yesaya pasal 19 ayat yang ketiga. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan bahwa praktik spiritisme itu dianggap sama dengan perjinahan secara rohani. Sama juga dengan penyembahan berhala. Sebab itu, pelaku spiritisme dalam Perjanjian Lama harus dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu. Nah, saudara, kita dapat melihat ancaman ini di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-6 dan Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12 dan Keluaran 22 ayat yang ke-18. Yang kedua, larangan praktik spiritisme di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa praktik spiritisme ini salah satunya berbentuk sihir, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa sihir adalah perbuatan daging yang ditentang oleh firman Tuhan. Sihir itu sesungguhnya yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan dunia arwah, ya, spiritisme. Kata sihir di sini dari teks Yunani yaitu pharmakeia, yang dari istilah ini kita memahami istilah farmasi, di mana kata pharmakeia ini dikaitkan dengan obat-obatan, bahkan dengan obat bius, lalu kemudian dikaitkan dengan racun, jampi-jampi, dan sihir itu sendiri. Jadi saudaraku, bahwa sama seperti seorang anak muda menggunakan obat bius, saya pun mantan pecandu obat bius, terikat 6 tahun saudara, bagaimana saya dapat menikmati untuk sesaat kenikmatan-kenikmatan daging itu, kenikmatan duniawi saya bisa dipuaskan, berhalusinasi dan sebagainya. Demikianlah sesungguhnya praktek spiritisme itu, ya. Kenapa dikatakan dalam bentuk sihir atau pharmakeia ini? Karena demikianlah orang-orang yang
berbicara dengan arwah, orang-orang yang mempercayai arwah, orang-orang yang mengharapkan sesuatu dari si arwah untuk kepentingan mereka pribadi, maka itu sama seperti obat bius yang hanya menyenangkan sementara, seperti sebuah halusinasi. Sihir itu adalah praktik daripada kuasa jahat. Jadi sesungguhnya ketika orang Kristen memiliki boneka arwah, dia secara tidak langsung telah ikut di dalam praktik spiritisme. Si pelaku spiritisme ini, ya, orang yang memiliki boneka kemudian dia memasukkan arwah di dalamnya, roh yang dipercaya itu, maka sesungguhnya ia termasuk dalam kategori penyembah berhala, karena dia mempercayai ada kekuatan khusus dalam roh itu, ya, kuasa yang dapat memberikan kedamaian, ketenangan batin, kemudian pencerahan di dalam pemikiran, ya, bisa lebih bahagia, apalagi bisa mendatangkan rezeki, keberuntungan bagi hidupnya. Itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, jika ada orang Kristen yang percaya, ya, dia tidak memasukkan roh itu, tetapi dia mengadopsi boneka yang dia tahu telah diisikan oleh pemilik sebelumnya dengan arwah atau roh ke dalam boneka tersebut, maka ia terlibat juga sebagai bagian dari pelaku spiritisme itu. Ia juga menjadi bagian di dalam penyembahan berhala. Dan saudaraku, di dalam perjanjian lama, seperti yang saya katakan tadi, ya, pelaku spiritisme ini akan dihukum mati oleh Tuhan. Tetapi memang di dalam perjanjian baru tidak dikatakan demikian. Tetapi sesungguhnya lebih berat lagi, saudaraku. Ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 19-20 dikatakan sihir adalah bagian dari perbuatan daging. Lalu kemudian di ayat 21-nya ditegaskan penyembah berhala dan pelaku sihir atau spiritisme ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia ditolak secara mutlak oleh Allah. Nah sekarang, apakah Alkitab membenarkan adanya arwah atau roh orang yang sudah mati masih berkeliaran, masih bergentayangan di bumi? Dia masih bisa nemplok di sana, nemplok di sini, bahkan memasuki satu medium. Apakah itu kepada manusia ataukah kepada benda seperti boneka? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, menurut perjanjian lama, bahwa orang yang sudah mati tidak dapat bangun lagi. Kata Ayub pasal 14 ayat 10-12. Orang yang sudah mati tidak akan muncul lagi. Tidak dapat menampakkan diri, tidak dapat nongol di sana, nongol di sini, sehingga kelihatan, itu orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, keluarga kita. Siapapun itu, tidak ada. Kata Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Bahwa orang mati tidak tahu apa-apa lagi. Tidak ada hubungannya lagi dengan orang yang masih hidup. Dia tidak tahu lagi tentang dunia orang hidup, kata Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Dan orang yang telah mati, khususnya yang percaya atau di dalam Tuhan, rohnya kembali kepada Allah Sang Pencipta. Itu kata Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dengan tegas menolak bahwa tidak ada arwah atau roh orang yang sudah mati masih bergentayangan atau berkeliaran di bumi. Yang kedua, menurut Perjanjian Baru, bahwa manusia itu ditetapkan oleh Tuhan hanya mati satu kali dan sesudah itu ia akan dihakimi. Jadi dia tidak lagi bergentayangan, lalu seperti dikatakan tadi, perlu didoakan, perlu dirawat, perlu berkomunikasi, perlu kita menjalin hubungan kekeluargaan supaya dia tenang, damai, lalu kemudian dia dapat kembali kepada Tuhan. Tidak, tetapi sudah dikatakan waktu dia mati, dia akan dihakimi. Nah, untuk itu dia harus berada pada suatu tempat. Di manakah itu? Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19-31, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, tetapi dia sedang menegaskan tempat yang pasti di mana
roh orang yang meninggal itu berada. Nah, khususnya di pasal 16 ini di ayat 23, Tuhan Yesus menegaskan bahwa di sana tentang orang kaya dan Lazarus yang mati. Lazarus dikatakan berada di pangkuan Bapa Abraham, sementara orang kaya yang jahat yang mati tidak di dalam Tuhan, ia dikatakan berada di alam maut. Jadi ini ada dua tempat yang berbeda, namun pasti saudaraku, dikatakan bahwa orang kaya itu melihat ke atas kepada Lazarus di pangkuan Bapa Abraham. Berarti dunia orang mati yang dimaksud ada di bawah. Nah saudara, dalam pemandangan teologi orang Ibrani, orang Yahudi, bahwa orang yang di dalam Tuhan berada di atas, sementara orang-orang di luar Tuhan matinya dia berada di dunia yang di bawah. Nah, ini menunjukkan satu gap yang tidak terseberangi, saudaraku. Yesus menegaskan bahwa alam maut itu dari teks Yunaninya adalah Hades. Ya, secara singkat saya sampaikan, Hades itu neraka. Lalu kemudian pangkuan Bapa Abraham itu digambarkan sebagai Firdaus, ya, teks Yunaninya itu Paradeisos. Nah, jadi di sini yang satu berada di neraka, yang satu berada di Firdaus atau di sorga. Jadi dengan demikian, roh orang yang sudah mati berada pada posisi yang selayaknya. Di luar Tuhan di neraka, di dalam Tuhan ada di sorga. Nah, sebagai penutup dari tanggapan saya, mari orang-orang Kristen ya jangan terlibat di dalam praktik-praktik spiritisme seperti ini. Ya meskipun ini sebuah fenomena atau tren yang kelihatan keren, tapi ingat, ini sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Bahwa memiliki boneka arwah sama dengan kita terlibat di dalam praktik spiritisme yang sangat ditentang Tuhan. Resikonya bukan dirajam dengan batu sih, lebih serius lagi saudaraku, ditolak oleh Allah, tidak masuk sorga. Ngeri banget. Nah, kalau boneka arwah dipercaya dapat memberikan ketenangan, damai, memberikan rejeki, loh, mereka saja dikatakan belum punya kepastian untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bagaimana mungkin roh orang mati dapat menentukan nasib orang hidup? Bagaimana mungkin mereka saja tidak dapat tempat atau bisa bepergian dengan bebas, sementara orang hidup akan mendapatkan kebahagiaan dari mereka yang sudah mati ini? Ini kan nggak masuk akal, saudara. Ya, kita orang Kristen ingat, Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Dia memberikan damai sejahteranya. Dia memberikan kelepasan. Dia memberikan jalan keluar. Dan daripada Tuhanlah ketika kita bekerja keras dan mengandalkan Dia, dari Dialah kita mendapatkan kemakmuran secara finansial. Bukan dari arwah. Itu adalah roh jahat, saudaraku. Kalau saudara memang pengen punya teman, seorang anak, di rumah adopsi boneka, ngapain coba? Kalau beli boneka di toko untuk jadi teman bermain, oke lah. Tetapi saudaraku, kalau kita berniat mengadopsinya seperti sebuah anak, kita akan mengasuhnya, merawatnya, ya, seperti yang disugesti oleh para ahli boneka-boneka arwah ini. Kenapa sih saudara tidak mengambil saja anak-anak di panti-panti asuhan, ya? Mungkin ada kerabat, keluarga, kenalan mereka yang punya anak namun mereka tidak mampu mengurusnya. Kenapa saudara tidak mengadopsinya saja secara legal, ya? Mengadopsinya menurut aturan hukum yang berlaku. Rawatlah mereka sebagai anak yang betul-betul manusia. Kepada mereka lah saudara dapat berbagi rasa, saudara dapat berbagi cinta kasih, saudara dapat berbagai nilai-nilai kehidupan sebagai manusia seutuhnya yang saudara dapatkan dari Tuhan. Ingat saudara, saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai seorang hamba Tuhan, berbicara kepada orang Kristen, umat daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita sama-sama menyadari, jauhi boneka arwah, tetapi dekatkanlah diri kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Maka kita pasti bahagia dan sejahtera. Sampai di sini
tanggapan saya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, blessed people.